Jadi ada juga dibuat materi, ada juga materi yang kebetulan kemarin ya, baru kemarin ini saya dapat updatean dari Facebook tentang best practice konten. Jadi kan konten 2 tahun ini berubah dengan adanya TikTok dan anak-anak muda zaman sekarang yang kontennya itu berubah banget dari 2 tahun yang lalu itu. Jadi Facebook itu berdasarkan data mereka dari seluruh dunia itu membuat best practice konten-konten yang menurut Facebook itu bisa meningkatkan penjualan gitu. Contoh-contohnya juga banyak ya yang disampaikan, tapi itu sayangnya tidak dipublish sama Facebook. Jadi itu hanya untuk para yang mempunyai akun-akun whitelist aja yang di-share di situ. Gitu. Oke. Itu sekilas cerita tentang saya. Di sini kira-kira ada nggak teman-teman yang pengen apa ya diulas konten-kontennya biar kita langsung belajar langsung gitu kan. Ternyata saya pikir tadi ya yang ikut cuma 5 orang. Ternyata kok malah sampai 40 orang di sini sekarang. Tapi 5 orang, 10 orang gitu. Gimana? Ada nggak dari teman-teman sekian yang pengen diulas kontennya langsung? Ini ada yang nanya Mas, dari Mas Danis. Oke. Kalau minta diulas caranya bagaimana Mas? Oh ya. Mungkin ya, share screen mungkinnya Mas Dimas ya, gitu kali ya? Apa gimana? Kalau pengen diulas landing page-nya ya dikirimin aja linknya di sini. Nanti kita buka, terus kita udah sama-sama. Kalau pengen konten yang di-share, bisa di WhatsApp lah. Saya oke lah. Oh ya. Boleh mungkin share nomor WhatsApp-nya Mas. Jadi buat itu bisa kirim ke WhatsApp situ ya. Ya itu buat Mas Danis ya. Kalau minta diulas caranya bagaimana? Itu silakan chat aja Mas Dimas. Nomor WhatsApp-nya langsung. Atau Mas Dimas mau mencoba memulai dengan satu konten yang mungkin enaknya daripada punya orang, punya klien, enak atau punya sendiri yang cukup relate. Kan tadi produknya herbal ya, ya kan? Iya. Ini apa nih? Mana sih? Solusinya Facebook yang belum ikan tiba-tiba nonaktifkan. Oke, ini udah langsung nih. Mas Akbar Halim, Jenang Gemi. Jenang Gemi ini kayaknya produk. Setahu saya produk Mas Bayu nih, tapi kayaknya kalau di landing page-nya beda nih. Nah, monggo Mas Dimas bisa ngelihat ini landing page ya. Maksudnya konten berarti dari depan sampai belakang ya Mas, dari ads image, ads kreatifnya lah ya, sampai landing page ya. Yang dimaksud konten yang mau dibahas malam ini ya. Ya, oke. Ini yang nge-share link, bentar ya, saya baca satu-satu. Kalau gambar produk yang melanggar seperti apa? Wah, itu susah mendeskripsikannya ya. Tapi kalau Mas Arfan di sini bisa mencontohkan, aku punya konten kayak gini melanggar nggak? Nah, itu mungkin bisa langsung dijawab. Tapi kalau yang melanggar seperti apa itu banyak banget soalnya kategorinya. Saya baru mau coba jualan via Facebook, baru mulai. Oke. Facebook sensitif Mas, sedikit-sedikit nonaktif gitu kan. Ya mungkin ya sedikit sensitif. Cuman kalau akunnya real, terus fanpage-nya real, nama akunnya real, ada KTP-nya, terus fanpage-nya itu juga nama brand yang benar, terus landing page-nya itu juga benar, itu kayaknya aman-aman aja. Soalnya saya juga di sini itu ada beberapa peserta magang yang baru saya ajari untuk beriklan. Itu mereka bikin akun baru, bikin BM, bikin juga beriklan sekarang, itu aman-aman aja, asalkan memang semuanya real gitu. Saya nggak tahu nih yang sensitif itu kasusnya seperti apa. Biasanya sih kalau yang sensitif di lingkungan teman-teman yang saya kenal itu mereka juga akunnya beli, BM-nya beli gitu. Jadi artinya nggak mau membuat sendiri gitu. Terus link WA pada diskriminasi melanggar link WA.me. Maksudnya gimana ya? Apakah dipasang di mana nih link WA.me atau bit.ly-nya itu ya? Apa melanggar? Sepertinya kalau itu langsung ke landing page sih enggak ya. Oke, Mas Akbar Halim, kalau mau share ads-nya juga nggak apa-apa Mas. Di share aja. Ini saya minta izin share ya Mas Akbar. Ini teman-teman pada lihat nggak di sini? Di sini saya tidak membahas tentang apakah landing page-nya ini
udah bagus atau tidak ya, tapi di sini kita belajar tentang kontennya itu ada yang melanggar atau enggak. Maksudnya untuk proporsi landing page yang baik dan benar kita tidak membahasnya di sini. Oke, di headline-nya ini, puasa lancar meskipun punya mah dan asam lambung. Jangan sampai Ramadan tahun ini gagal puasa gara-gara takut asam kumat. Ini sebenarnya kayak gini itu 50-50 ya, artinya bisa lolos dan bisa enggak, abu-abu lah, enggak langsung kena restrik, enggak. Cuman yang seperti ini tidak disukai sama Facebook. Nah itu sudah pasti, sudah pastinya itu karena di sini kan lebih kalau Facebook itu menyarankan ke kita itu untuk mengangkat, kan ada dua ya untuk membuat copywriting yang mengangkat pain atau pleasure-nya gitu kan. Nah, Facebook lebih senang ketika kita itu mengangkat pleasure-nya. Jadi fokusnya Facebook itu adalah user Facebook-nya, bukan advertiser-nya. Nah, ketika kita mengangkat copywriting yang itu seakan-akan menakut-nakuti dengan mengangkat pain-nya, itu lebih tidak disukai sama Facebook. Bukan berarti itu melanggar ya, tapi itu jadi sensitif buat Facebook gitu kan. Oh ini udah di warna lampu kuning lah gitu kan, nggak merah sih, nggak langsung kena restrik. Cuman ini tidak disukai sama Facebook aja, karena dianggap menakut-nakuti pembacanya atau user Facebooknya. Puasa lancar meskipun punya mah dan asam lambung itu kan sifatnya itu kayak ngejudge orang, itu jelas semua yang baca di sini itu punya mah dan asam lambung. Padahal di sini itu apa namanya, produknya itu kan jenang kemi. Nah mungkin bisa lebih diangkat benefitnya yang di situ. Misalnya perutnya nyaman ketika berpuasa gitu. Nah itu lebih disukai Facebook daripada meskipun punya mah dan asam lambung gitu. Jangan sampai Ramadan tahun ini gagal puasa gara-gara takut asam umatnya. Di situ Facebook lebih suka kata-katanya lancarkan Ramadan kali ini, atau yang pokoknya yang sukseskan Ramadan kali ini dengan bersama dengan jenang kemi gitu kan. Yang akhirnya itu menghapuskan masalahnya mereka. Di sini kan yang diangkat lebih ke masalahnya. Nah, kalau bisa yang diangkat itu ke efek ketika makan jenang kemi itu jadi seperti apa, itu yang ditampilkan. Sehingga buat Facebook, di mata Facebook itu oh bagus nih, membuat orang happy nih gitu. Ini dari dua kata ini ya. Sebelum lanjut lihat apa kata mereka. Testimoni nggak ada masalah, asalkan ada disclaimer-nya. Nah, memang kebanyakan itu pada mengangkat pain-nya ya. Untuk teman-teman yang saya kenal juga lebih banyak mengangkat pain-nya. Dan itu dikatakan saya berkali-kali secara langsung bahwa Mas, saya pernah bikin beberapa copywriting juga dengan konsep yang mengangkat pain-nya. Tidak ditolak sama Facebook, cuma apa namanya, disarankan untuk mengganti lebih ke arah pleasure-nya gitu. Sering lemas dan takut ketika puasa apakah normal? Ini kan mengangkat tentang masalahnya mereka ya. Wajar jika merasa takut. Ini sama. Ini kok ada tanda panah merah, itu apa ya? Nah, ini di sini kan menampilkan manfaat nih, memenuhi serat dan melindungi lambung secara puasa. Di sini memang kata-katanya di sini nggak masalah, nggak ada pelanggaran di sini, tapi dibiasakan aja ketika kita menuliskan manfaat di landing page atau di ads copy, pokoknya di iklan Facebook lah, itu depannya dikasih kata membantu. Jenang kemi membantu memenuhi serat dan melindungi lambung selama puasa. Itu dianggapnya sama Facebook itu nanti tidak overclaim gitu. Jadi lebih baik ketika ditambahi kata membantu di belakang kalimat yang menuliskan manfaat produk gitu. Nah, manfaat
manfaat ini di sini kan menuliskan manfaat semua itu kan. Di depannya itu ada kata membantu. Nah ini membantu memproduksi bakteri, membantu melancarkan BAB. Nah ini apa namanya, lebih bagus ada kata membantu mengendalikan asam lambung, terus tidak membuat keroncongan, jelas tidak ada membantu yang alami dan membantu memenuhi kebutuhan serat harian itu. Tinggal hap puasa jadi lancar, konsumsi sebelum sahur dan setelah berbuka sebelum makan berat. Cocok untuk semua. Nasi sumber utama. Asam itu apa ya? Asam lambung maksudnya. Atasi sumber utama sakit asam lambung. Bapak Anda jika mau. Oke. Oke, buat Mas Akbar ya tadi ya. Buat Mas Akbar, coba ini nggak usah nggak usah langsung diganti, tapi coba bikin landing page satu lagi yang mengangkat dengan kata-kata yang lebih positif gitu. Itu lebih disukai sama Facebooknya. Mengangkat pleasure-nya ketika orang membeli jenang gemi itu seperti apa. Dan ini fanpage saya terkena restrik. Awalnya semua konten video iklannya ditolak. Konten ada di postingan terbaru di fanpage. Jagoan coding. Oke. Ini bisa diajak ngomong nggak ya? Mas Danis mana ya? Halo? Ya, halo. Halo. Ya, Oh, halo. Danis tuh Mbak ya? Oke. Ya, Fanpage-nya kena restrik itu karena apa? Awalnya tahu nggak? awalnya itu bikin campaign baru, lalu untuk ads-nya itu ditolak semua. Terus lama-lama fanpage-nya ke restrict. Oke. Ads-nya ditolak karena apa? Di situ di kualitas akun itu nggak ada keterangan detailnya tentang kesalahan, lalu juga udah hubungi Facebook support-nya juga nggak ada keterangan. Cuma Kontennya diminta kayak apa? Gimana? Iklannya kayak apa? Bisa lihat nggak, Mbak? Kalau iklannya itu ada di postingan terakhir di fanpage-nya. Di fanpage ini ya, Jagoan Coding 164 itu ya? Iya. Mbak, ini fanpage-nya ya? Iya benar. Terus yang buat iklan yang kayak gimana? Ini, ya yang terakhir itu. Oke. Itu kata-katanya negatif semua di situ, Mbak. Iya sih. Nah, itu jelas kalau misalnya saya ajukan ke support atau ke AM itu nanti sarannya adalah suruh mengganti yang kayak tadi. Ini masalahnya memang kebanyakan dari Desember sampai sekarang yang rata-rata teman-teman share ke saya itu masalahnya adalah di kebiasaan yang mengangkat pain-nya itu. Oke. Ini kan tadi nggak punya masa depan, jadi beban keluarga dan sebagainya gitu kan. Nah, coba ditampilkan sisi yang lebih positif dari ketika mengikuti jagoan coding. Jadi lebih langsung menampilkan hasilnya apa sih ketika kita mengikuti jagoan codingnya gitu. Mungkin itu saya bilang mungkin ya Mbak ya. Mungkin karena kata ini kan khawatir dengan masa depan anak. Ini kan juga ini kalau yang saya ajukan langsung disuruh ganti pastinya. Karena saya sudah sangat sering sekali mengajukan konsep copywriting yang mengangkat pain yang enggak ditolak.
sama Facebook, tapi disarankan untuk Mas ini kalau bisa ganti aja Mas. Oke. Berarti itu berlaku untuk copywriting, untuk video, landing page juga ya? Ya, semuanya. Jadi konten itu kan ada macam bentuknya, ada tulisan, foto, sama video kan ya. Intinya si konten itu kan sebagai penyampai pesan kita kepada user Facebook yang sedang lihat iklan kita kan. Nah, si Facebook menginginkan konten-konten yang dilihat oleh usernya itu ketika melihat, membaca, mendengar, itu si usernya itu happy gitu loh, Mbak. Gitu. Oke. Ya. Happy atau termotivasi gitu jadinya. Nah, ketika konten-konten di sebuah fanpage itu sering ditolak, maka kualitas fanpage itu akan turun. Kan ada skornya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Paling tinggi itu 5. Lampu kuningnya itu ada di 3. Jadi 3 koma itu aman lah. Tapi kalau sudah turun jadi 2 koma, nah itu sudah lampu kuning kedip lah ya. Kalau udah 2 koma, saran saya adalah ganti fanpage. Diganti fanpage-nya karena sudah tidak aman untuk beriklan. Jadi ketika fanpage itu belum berumur 1 tahun dan udah 2 koma, itu masih bisa beriklan, tapi reach-nya dibatasi. Tapi kalau lebih dari 1 tahun itu masih bisa beriklan. Tapi kalau kurang dari 1 tahun itu juga akan berisiko untuk kena restrict. Nah, ketika satu fanpage itu kena restrict, risiko yang lain adalah fanpage, terus kemudian kena restrict produknya. Misalnya fanpage brand A mengiklankan brand B, produk B gitu kan. Nah, kena restrict nih fanpage-nya. Terus aku nggak bisa ngiklan nih. Terus bikinlah fanpage baru. Oke, aku bikin fanpage barulah gitu kan. Tapi produk yang diiklankan sama, masih produk B. Itu dianggap sama Facebook mengakali sistem. Nanti akan kena pelanggaran circumventing system gitu. Itu kemungkinan besar iklannya akan di-reject terus, Mbak. Gitu. Paham nggak di sini? Iya, paham. Oke. Soalnya sekarang lagi banyak kasus juga yang teman-teman kena restrict fanpage-nya. Ini fanpage iklan produk. Nah, soalnya gitu. Oke, terus fanpage-nya ini kena restrict nih. Fanpage-nya kena restrict, terus dia ini kena restrict-nya di sini nih. Restrict. Si fanpage ini kena restrict. Nah, terus akhirnya, aku udah nggak bisa ngiklan nih. Dia bikin fanpage baru. Iklanin produk A. Di sini itu kemungkinan besarnya ini iklan yang di fanpage ini akan ditolak karena sudah diapali nih. Oh, ini restrict, dulu ngiklanin apa nih? Ngiklanin produk A, kontennya A, landing page-nya A, domainnya A. Ini yang diapali itu adalah domain, konten, brand. Oke. Ketika produk A di sini itu domainnya sama, kontennya sama, brandnya sama, kemungkinan besar ini akan reject yang akhirnya menyebabkan restrict lagi. Jadi solusinya ketika fanpage-nya restrict, yang pertama adalah banding fanpage-nya kalau bisa. Banding fanpage-nya sampai balik lagi, terus kemudian diperbaiki lagi. Nah, ini mungkin bisa diiklankan lagi. Ketika nggak bisa, ya ini bisa dicoba tapi untung-untungan. Tapi kalau tidak ya ini harus diganti. Fanpage baru, produk B. Maksudnya produk ini diganti namanya, nama brandnya dan sebagainya. Domain harus beda, terus konten harus beda,
terus brand juga beda. Nah, di sini baru kemungkinan si fanpage baru ini bisa jalan iklan lagi. Seperti itu untuk fanpage. Oke, makasih Mas. Sama-sama. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ngomong aja ya, atau tuliskan di sini. Lalu Mas Akbar Halim. Kita ada yang bertanya Mas, tunjuk tangan tuh dari tadi Pak Adrianus. Sebelum Oke, ini saya Mas Arfan. urutin Mas Oh, Akbar berdasarkan tadi chat kan ya? udah landing Oh page-nya iya. tuh. Tadi Mas Akbar udah ngirimin screenshot apa Oh namanya? iya, benar. Kontennya ini. Mas Akbarnya mana ya? Halo Mas. Mas Akbar. Ya, halo. Ya. Mas. Itu kan barusan ngirimin konten ads-nya Mas ya. Iya, itu endorse testimoni Itu. endorse. Oke, itu di videonya ngomong apa? Ada nggak Mas? Itu kan cuma screenshot foto soalnya. Oh, tak kirimin linknya aja gimana? Oke. Bentar Mas ya. Oke, ini Ana Yusapun, Mbak Ana ada? Ini saya lewati di yang bawahnya. Halo Mas, ada nih. Ada Mbak Ana? Ada. Oke. Ini iklan Making Living kan yang ditanyakan di sini. Kalau ada scroll Instagram gitu gimana gitu kan? Ya, Nggak masalah Mbak, barusan saya lihat videonya. Ini biar dilihat sama teman-teman yang lain juga ya. Ini kan? Maksudnya scroll di sini kan ya? iya betul. Nggak ada masalah Mbak di sini. Maksudnya iklannya juga bagus, orang lihat juga seneng gitu kan. Di sini nggak ada masalah apa-apa sama kontennya kalau yang saya lihat. Nah, kasusnya tuh punya saya juga sama sih, Mas, kena restrict gitu loh. Notifnya tuh langsung semua iklan tuh ditolak, sampai iklan lama-lama juga ditolak. Nah, itu yang di grup chat udah saya kirim yang 3 video terakhir. Mungkin nanti bisa Jadi, dibantu atau ada yang salah. Kalau notifikasi ditolaknya itu apa pelanggarannya yang dikasih tahu sama Facebook? Kalau di emailnya itu mengakali sistem gitu. Nah, ketika mengakali, biasanya ini terjadi ketika dalam sebuah perusahaan ada banyak advertiser atau beberapa advertiser mengiklankan produk yang sama. Tadi kan saya sampaikan tuh yang barusan di Mbak siapa tadi tentang fanpage. Itu kasusnya sama Mbak. Ini ya, mana ya? Kelihatan nggak nih? Mbak Ana? Kelihatan. Oke. Ini tadi kan ketika ada banyak advertiser, anggaplah ini banyak advertiser, terus ada banyak fanpage yang diiklanan sama advertiser ya, dan mengiklankan produk yang sama dengan domain, konten, dan brand yang sama. Oke. Advertisernya misalnya ada 5 nih, ada 5 advertiser. Kemudian salah satu advertiser itu kena restrict fanpage-nya. Salah satu aja kena restrict fanpage-nya, maka itu akan pengaruh ke 4 advertiser lainnya. Karena sudah diapali itu sama Facebook domainnya, kontennya sama brandnya. Sampai sini paham? Oke, paham. Oke. Nah, risikonya adalah yang terjadi setiap hari ketika itu mau ngiklan apapun, ketika domainnya sama, kontennya sama, brandnya sama, itu akan reject terus Mbak. Dan kena circumventing system itu dianggap mengakali Facebook. Oh ini kan pernah saya tolak karena kamu melakukan pelanggaran, gitu kan? Dan fanpage-mu itu tidak diperbaiki, fanpage restrict-mu itu kamu tinggalkan dengan cara kamu bikin fanpage baru, ngiklan lagi. Nah itu dianggap mengakali Facebook. Karena kalau dari Facebook yang saya tanyakan waktu itu, kalau kita kena masalah circumventing, step pertama apa yang dilakukan? Ya harus banding sampai si fanpage-nya itu balik lagi.
Itu langkah pertama yang benar. Nah, kalau kelamaan gimana? Ya bikin brand baru gitu solusinya. Ketika brand itu yang di apa namanya diiklankan, ya itu akan bermasalah. Dianggap mengakali sistem karena ini udah bermasalah kok masih diiklankan lagi dengan fanpage yang beda gitu. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau pengen aman, setiap advertiser itu ya punya fanpage sendiri dengan domain yang berbeda-beda, konten yang berbeda-beda gitu. Itu akan lebih aman. Brand sama itu kemarin saya tanya brand sama nggak masalah maksudnya ketika kita menganggap oke, advertiser satu itu pakai brand yang sama dengan advertiser 234. Nah, 234 itu pakai domain dan konten yang berbeda karena dianggap oh ini distributor saya kok atau agen saya kok, itu nggak masalah. Artinya secara brand aman gitu. Seperti itu, Mbak Ana. Nah, kalau kasusnya fanpage-nya nggak bisa dibanding gimana ya, Pak? Yo harus bikin brand baru atau coba dengan domain baru dan konten baru, Mbak. Coba aja dengan brand yang sama, tapi domain sama kontennya itu dibuat baru. Kontennya harus berbeda, sangat berbeda dengan konten yang lama. Itu, Mbak Ana. Oke, kemarin tuh karena itu nggak bisa dibandingkan, Pak. Nah, saya pakai konten yang lama, tak upload kembali di fanpage yang lain gitu loh. Coba aja, pasti kena reject. Kalau Sejauh ini kontennya enggak masih sih. sama, nah masih aman berarti. Masih aman ya. Tapi itu akan kena risiko, bakalan kena reject ketika memang kena sweepingnya Facebook ya. Kebetulan apa namanya salah satu teman saya mengalami masalah itu dan rejectnya tuh setiap hari sampai akhirnya membuat brand yang baru. Ada lagi yang ditanyakan, mana? Oke, cukup sih, Pak. Oke, Cukup. lanjut ya. Halo Mas Akbar. Mas Akbar Halim. Halo Mas. Oke, udah share videonya ya. Udah, Oke, di sini ini ya videonya ya. iya. Di kalimat pertama itu ini yang bikin skrip siapa, Mas? Copywriternya Mas. Berarti si kedua talent ini cuman mengikuti skrip aja ya? Iya, Udah diiklankan? sudah berulang kali, tapi apa namanya, fanpage-nya sering restrict gitu Mas. Oke, tahu nggak kesalahan yang ada di kalimat pertama di video ini? Apa ya? Ini loh di sini itu dia aku lupa nama polisinya apa. Tapi di sini buat kamu yang sering sakit mah itu nggak boleh kayak gitu, Mas. Misalnya saya punya produk diabetes, Anda diabetes, wah itu langsung dicoret sama Facebook, Mas. Oke. Itu seperti aku lupa nama polisinya apa, tapi itu seperti Facebook itu menganggap orang yang melihat konten ini dianggap semuanya itu punya sakit mah gitu, Mas. Oke. Berarti nggak boleh tanya gitu ya? Itu bukan pertanyaan, itu dianggap Facebook tuh ngejudge gitu. Oh, gitu ya. Kayak misalnya saya punya produk herbal diabetes, saya pengennya nanya yang langsung ke target market, Anda diabetes, gitu kan? Itu dianggap sama Facebook, setiap orang yang baca tulisan itu, kamu anggap mereka punya sakit diabetes semua itu. Oke, ya paham. Nah, ini kalimat pembuka yang fatal ketika buat kamu yang punya sakit mah gitu. Karena saya pernah membuat konten seperti itu, Anda diabetes, gitu kan? Ya langsung dicoret sama Facebook, Mas. Oke, berarti sudah ketemu akarnya, sering restrict kalimat pertamanya. Tapi gini Mas,
kadang ketika dia restrict, saya bandingkan balik lagi, Mm-mm. terus Terus restrict restrict lagi. lagi. Gitu. Terus ada juga akun Ya BM-nya, akhirnya uh, akun BM-nya udah 3 yang kena dan kontennya sama kayak gini. ya Tapi balik lagi gitu loh. Bingung, kadang bingung. karena memang ada pelanggaran di situ, Mas. Oke. Berarti nggak boleh ngechat ya di awal. Ketika dia cerita malah nggak masalah, tapi ketika dia menanyakan ke audiensnya itu yang bermasalah. Dia bercerita, aku mau cerita nih, aku punya penyakit mah gitu kan, tapi setelah makan jenang kemih, aku pun rasakan manfaat bla bla bla, itu malah nggak masalah, Mas. Oke, Gitu. siap. Tapi ketika kamu punya masalah ini, nah itu nggak boleh. Berarti kalau storytelling nggak Nah masalah. ini untuk yang sering merasa ya apa namanya, saya lupa, Mas, nama polisinya yang dianggap personalisasi atau apa ya, intinya pokoknya yang kayak gini nggak boleh lah, Mas. Oke, berarti ganti semua kontennya. Ini berarti kalau buat brand owner ataupun prinsipal produk ini harus ngerti ya Mas kayak gini. Karena kan misalnya kita minta si brand owner biasanya kan ngurusin branding ya. Dia minta ini dibikinin konten sama influencer atau artis nasional. Kan biasanya ini kan udah scripted si siapa namanya KOL atau influencernya kan ngomong kan. Dan kebanyakan mungkin kan kenanya di situ keplesetnya. Berarti kan memang Itu kena juga nggak sih Mas kalau audionya? iya, ya kena, Mas. Juga ya? Iya. Tuh. Oke. Udah dapat ya, Mas Akbar? Siap Mas. Sudah Mas. Terima kasih banyak Mas bantuannya. Sama-sama. Ini Mas Adrianus mau tanya apa, Mas Adrianus? Halo Mas, Mas Suhu. Ya. Saya newbie, Mas. saya cuma mau tanya gini. Kalau brandnya yang di ban gitu berarti kita nggak boleh ngiklan lagi ya? Kalau seperti Mas Fian bilang barusan, as a principle kalau brandnya di ban sama Facebook berarti kita nggak bisa masuk lagi ya? Bisa dinego sih sama supportnya. Cuman kemungkinan yang bisa dibedakan itu dari domain sama kontennya supaya tidak sama dengan waktu melakukan pelanggaran di awal itu. Jadi itu juga kemarin kita tanyakan bagaimana kasusnya ketika kita punya brand nih gitu kan, dan kita bangun distributor atau agen yang mereka juga jualan brand yang sama, tapi mereka melakukan pelanggaran nih gitu kan. Yes. Apakah kita sebagai pemilik brand itu juga akan kena kata Facebook ketika itu domain berbeda, konten berbeda, BM yang berbeda, itu nggak masalah gitu. Bentar, pelan-pelan. Kalau kayak keagenan, berarti mereka punya domain sendiri, BM sendiri ya? Nggak masalah berarti? Nggak keganggu ya, gitu ya? Oke. Nggak keganggu. Artinya kan kalau keagenan gitu, mereka bikin domain sendiri terserah gitu ya, BM-nya mereka set sendiri, walaupun materinya nggak boleh sama ya? Materinya kalau sama itu nanti akan dianggap ketika diiklankan sama yang lain itu jadi circumventing system. Oke, berarti as brand owner kita ngetes dulu berarti ya, materi iklan ini aman atau tidak aman gitu ya. Kalau aman baru dibagikan gitu, kira-kira gitu ya. Ya, jadi memang harus ada QC di setiap business owner yang memang menjalankan iklannya di Facebook, itu ada quality control yang memang memastikan oh ini udah sesuai policy nih baru diiklankan gitu. Oke, paham Mas. Jadi kemarin sih juga kena ya, artinya kan yang dijual sekarang ini kan oles-oles Mas buat pereda gatal. Jadi ada gambar atau video. Mas Fian tuh suka tuh.
Namanya Garukin, Mas. Jadi ini pereda gatal gitu ya, solusi. Izinnya Oke. sih obat. Izinnya obat, klasifikasinya obat dari BPOM. Jadi waktu diiklankan kan misalnya habis digigit nyamuk gitu ya, bentol gitu ya, dikasih terus dia kempes gitu. Nah, itu di video enggak boleh before afternya kayaknya ya. Saya melihat di situ. Kalau kayak kulit koreng, Enggak. kota badan itu memang saya tahu memang enggak boleh dengan brand yang lain ya, bukan dengan yang ini. Yang Iya. video itu saya sudah paham, sudah kasih tahu, cuma memang mau dites ya tes. Tapi kalau yang before after gitu nggak boleh juga ya, Mas? Nggak boleh. Kalau dia storytelling aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau menceritakan nggak apa-apa. Jadi kalau didemokan gitu Tapi- tetap nggak boleh juga ya? Kalau didemokan boleh ya. Tapi di sana kan tidak ada gambar perbandingan. Kalau didemokan jadi satu video kan. Kalau dia kayak orang live gitu nggak apa-apa kali ya? Di shoot Nggak non-stop apa-apa. gitu. Justru nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini Itu merah, berapa lama saya itu? nggak nyampe semenit sih. Oh, nggak apa-apa. Jadi ini merah gitu ya, terus saya oles gitu, terus dibiarin aja ini sambil cerita gitu. Nah ini buktinya gitu sudah enggak lagi gitu. Itu nanti akan masuk ke overclaim sih sebenarnya. Kenapa tidak boleh before after itu? Karena Facebook takutnya, khawatirnya adalah reaksi terhadap suatu produk itu tidak sama terhadap Tidak semua bisa orang. digeneralisasi gitu ya, kira-kira gitu ya. Betul. Itu kenapa nggak boleh ada before after? Karena orang itu kan, wah ini bagus nih gitu kan. Tapi setelah dia pakai ternyata punya reaksi yang berbeda, lebih lama mungkin atau dan sebagainya. Nah itu dianggap overclaim sama Facebook. Gitu. Jadi risiko ketika nanti membuat konten yang memakai terus memperlihatkan hasilnya secara cepat, ada kategori waktu di sana, nah itu dianggap overclaim sama Facebook. Gitu. Akan lebih aman ketika memang di situ memang diceritakan aja atau dituliskan benefitnya apa, manfaatnya apa, gitu. Fiturnya apa, manfaat ketika mendapatkan fitur itu apa, itu malah lebih aman. Oke. Ini kan karena obat ya, kan berhubungan sama manusia ya, Mas. Tapi kalau produknya contoh ya, produk lain lagi, itu misalnya penghilang aspal gitu yang di kendaraan. Kalau mobil kita kena aspal gitu ya, ternya disemprot terus hilang, rontok gitu. Itu juga kena juga ternyata ya. Iya. Jadi misalnya di shoot nih, ini lagi kena aspal, terus disemprot gitu, hilang gitu, ya ternyata nggak boleh juga ya. Walaupun Ya itu demo produk makanya sebenarnya. di sana. Ya? Ya, memang itu sangat powerful banget untuk iklan gitu kan. Iya. Tapi di sana itu akan lebih aman ketika Bapak menuliskan kata membantu di sana. Jadi bukan memperlihatkan, oh ini loh ketika disemprot langsung bagus, ini enggak, tapi diperhalus dengan menyemprotkan ini bisa membantu menghilangkan aspal dan sebagainya itu. Gitu. Dibikin voice over aja. Oh, oke. Jadi dicoba jadi videonya nggak apa-apa, shoot aja, nanti voice overnya yang harus diperbaiki berarti ya? Ya, diperhalus dengan voice overnya itu supaya tidak dianggap overclaim. Oh, oke. Paham. Ya, Mas. Thank you. Biar yang lain lagi. Makasih. Sama-sama. Di sini udah ada advertiser saya belum ya? Ada Ulum? Ada, Mas. Oke. Ini ada yang nanya nih cara lihat nilai fanpage, bisa dilihatin nggak? Gimana? Cara lihat fanpage score. Oh, cara lihat fanpage bisa, Mas. Untuk di sini cara untuk ngecek page score ya. Nah, ini udah kelihatan ya teman-teman semuanya. Sudah, Mas, kelihatan. Ini kelihatannya yang kelihatan business setting, business manager setting. Ya, ini untuk cek page score-nya tuh teman-teman kan bisa pertamanya buka di BM-nya, dashboard BM-nya, kemudian
bisa klik apa namanya di tools bagian sini, kemudian nanti di account quality. Jadi cuman nanti sebelumnya yang bisa dicek page score-nya itu ketika fanpage sudah dikonekin sama BM. Misalnya teman-teman bikin fanpage-nya dari akun personal misalnya, dan itu kan belum belum connect di BM ya, jadinya itu belum bisa dicek. Kalau fanpage teman-teman sudah dikonekin dengan BM itu baru bisa dicek. Nah, ini teman-teman bisa buka tadi yang tool di sini, bagian sini, kemudian account quality, kemudian di bagian bawah itu meta business account, kemudian teman-teman bisa cek di langsung klik aja fanpage-nya. Oh, ini jadinya nggak muncul, belum muncul di sini. Kemarin itu last update itu di skor 4,5. Cuman ini udah beberapa hari karena nggak iklan, jadi udah nggak muncul. Itu sih teman-teman untuk cara cek skor fanpage-nya. Gitu Mas. Mungkin kalau ada yang belum bisa cek sih. Oke, thank you Lum. Kayaknya dulu pernah bikin tutorial lihat fanpage seperti ya. Ada Mas, ini bisa dikirim di sini ya? Atau di mana ya? Nah, bisa Ada dikirimin di chat filenya. nanti. Oke, Mbak Ana tadi udah ya, fanpage saya restrict Mas, padahal skor FP-nya 4,5. Jadi yang kalau masalahnya Mbak Ana itu mungkin bukan di fanpage skornya, tapi di circumventing-nya tadi itu. Mas, kalau akun iklan di BM, Mas, kalau akun iklan dan BM pakai yang sama, tidak masalah kan ya untuk kasus Mbak Ana? Kalau akun iklan dan BM, nggak masalah pakai yang sama, asalkan domain konten berbeda. Bagaimana dengan bisnis punya merek? Apakah ada batasan jumlah merek dalam Facebook bisnis? Untuk Mas Andreas, bagaimana dengan bisnis yang punya banyak merek? Apakah ada batasan jumlah merek dalam Facebook bisnis? Nggak ada batasannya. Mau bikin banyak merek juga diperbolehkan di sana. Oke, ada yang lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin di sini saya bisa share sedikit tentang kasus-kasus yang sedikit lah ya, yang pernah kita hadapi di sini ya. Ini nanti akan di-share sama Mbak Ulum. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Ragil. Ini mungkin mau apa ya? Di sini sekedar share aja untuk masalah yang teman-teman saya yang udah pernah kejadian reject, restrict baik di fanpage, akun personal, di iklan seperti itu. Jadi ini hanya mau sekedar share apa aja sih sebenarnya masalah yang mengakibatkan ads yang reject, terus fanpage restrict, kemudian sampai akun personal pun kena restrict gitu, kena batasan. Jadi jadi nggak bisa ngiklankan jadinya. Oke. Sini mau share contoh studi kasus konten reject ya. Di sini kenapa ya? Misalnya iklanku reject terus, fanpageku restrict terus, akun personalku restrict terus, padahal mungkin emang ada beberapa yang belum teman-teman sadari selama beriklan. Karena selama ini kan saya juga sering ngecek untuk QC konten-konten iklan yang ternyata masih banyak kasus menggunakan ads copy yang overclaim, terus bahasa penawaran yang memang tidak diperbolehkan sama Facebook, yang sebetulnya awalnya tuh mungkin akan
akan di approve gitu. Cuman nanti pada akhirnya pasti akan kena reject gitu. Nah, di sini gimana caranya dari awal sampai akhir supaya fanpage bisa bertahan lama, campaign bertahan lama, terus akun personal juga bisa bertahan lama. Karena sampai sekarang sih saya juga belum pernah kena reject atau restrict gitu ya. Jadi sebenarnya suka heran aja gitu. Misalnya ada teman-teman yang kok bisa ya kena restrict, kena reject baik di fanpage, baik di akun personal gitu. Nah, ini teman-teman mungkin ada hal yang harus diperhatikan untuk menghindari reject atau restrict. Di sini ada konten image, konten video, ad copy iklan, headline di iklan, deskripsi iklan, isi landing page-nya, penawaran landing page-nya, terus fanpage-nya, kemudian akun personal Facebook-nya. Nah, untuk konten mungkin tadi sudah dijelaskan sama Mas Dimas ya. Jadi nggak boleh overclaim, terus bahasa penawarannya juga harus sesuai dengan kebijakan Facebook. Nah, karena kebijakan Facebook itu tuh sangat banyak ya sebenarnya. Jadi paling tidak kita bisa meminimalisir reject atau restrict itu dari bahasa penawaran kita terhadap suatu produk itu. Misalnya ini untuk konten image, misalnya ada image yang reject, baik itu kena grammarnya atau karena personal atributnya biasanya yang kena, itu yang biasanya sering kena. Karena tadi seperti yang sudah dijelaskan Mas Dimas, misalnya kayak tadi ngejudge ya. Nah itu termasuk menyalahi aturan Facebook di personal atribut. Jadi nggak boleh misalnya kamu misalnya produk skincare ya misalnya. Kamu jerawatan ya, misalnya kamu punya flek hitam yang misalnya flek hitam yang nggak sembuh-sembuh, atau misalnya kamu sudah mencoba produk ini, produk lain tapi nggak ada efek sama sekali kayak gitu, itu juga nggak boleh seperti itu. Untuk konten video juga sama. Ini kebanyakan dari teman-teman yang pada kena itu, dari yang saya cek itu video lebih di grammarnya. Misalnya video voice over sebenarnya dia bercerita misalnya untuk produk pelangsing atau produk penurun berat badan itu kan saya tuh udah misalnya minum produk ini selama 7 hari itu turun gitu kan. Padahal kan untuk suatu kondisi seseorang itu kan berbeda-beda ya. Jadinya kalau misalnya di video itu dikasih teks dari voice over itu akan kena di grammarnya. Biasanya gitu. Jadi sebisanya sih kalau di video jangan terlalu kebanyakan teks juga kayak gitu. Terus untuk as copy iklan. As copy iklan itu juga sebisanya menjelaskan produk yang kita jual. Jangan kayak tadi, jangan terlalu fokus pada masalah audiens gitu loh. Jadi sebisanya kita bikin ads copy itu lebih fokus pada produk kita. Jadi kayak misalnya membantu mengatasi diabetes, membantu menurunkan berat badan seperti itu. Jadi jangan kayak misalnya udah coba herbal berkali-kali tapi ternyata belum cocok atau ternyata belum ada perubahan, terus biasanya dikasih tanda tanya gitu ya, itu yang tidak diperbolehkan. Terus headline di iklan itu mungkin bisa diisi kalimat promosi aja ya, kayak offer dari sebuah penawaran kita gitu, misalnya gratis ongkir, bisa COD atau apa gitu, mungkin bisa lebih di itu aja sih. Untuk deskripsi iklan juga sama, nggak boleh overclaim. Terus isi landing page juga sama. Biasanya rata-rata kasus yang saya pegang itu kan rata-rata landing page-nya pada overclaim juga sama. Kayak misal di konten image atau ads copy itu sama. Jadi banyak personal atribut, terus yang personal atribut, terus grammarnya, terus banyak personal health-nya itu juga banyak yang masih pada terkena di situ. Kebanyakan sih itu dari sekian banyak ads policy Facebook
cuman terkenanya tuh kebanyakan di itu aja gitu loh misalnya. Terus untuk fanpage ini sering restrict karena kan biasanya restrict terus iklan kemudian dicek kan. Nah, di keterangan iklan itu biasanya fanpage not allowed to untuk intinya tidak boleh bisa beriklan lagi gitu loh. Nah, dari sekian kasus itu ada minta bandingnya atau request review-nya itu langsung ke fanpage-nya, padahal kasusnya ini di ads-nya. Nah, gimana caranya supaya dia bisa balik setelah kita mintain banding, kita bisa minta bandingnya tuh dari sisi ads-nya, jangan langsung lari ke fanpage-nya yang dimintai banding. Misalnya masalahnya di fanpage itu biasanya akan kemungkinan besar akan balik ketika kita minta request review-nya via ads dibanding kita minta request review-nya via fanpage langsung gitu, dari fanpage langsung gitu. Kayak gitu. Terus fanpage itu juga ini masalahnya kenapa restrict juga. Fanpage itu kan kayak sebuah toko kita ya buat beriklan. Nah, untuk fanpage ini sebisanya dioptimasi gitu loh. Paling enggak satu hari itu satu konten untuk di-upload. Jangan didiemin atau jangan sekedar cuman buat beriklan gitu. Paling enggak ada aktivitas juga. Sama seperti akun personal Facebook. Di situ juga harus kelihatan seperti toko beneran gitu. Kalau akun personal Facebook juga harus ada aktivitas, paling enggak buat nge-like atau buat posting konten pribadi atau apa gitu, supaya kelihatan real human gitu loh. Facebook tuh bacanya supaya ini tuh bener-bener toko, ini tuh bener-bener orang ya yang iklan kayak gitu. Jadi itu untuk sebenarnya yang harus diperhatikan dari selama kita beriklan ini. Kemudian ini kasus yang sering terjadi ya, circumventing system. Nah, jadi masalah utamanya itu apa sih circumventing system? Ini mungkin kayak agak panjang masih, ini enggak ya? Udah 10. Untuk masalah utamanya circumventing system itu biasanya di fanpage itu, terus dari fanpage biasanya ke apa? Dari kebanyakan teman-teman saya yang bermasalah itu karena produk atau feedback score customer kayak gitu. Jadi sebisanya di sini kita juga mempromosikannya tuh benar-benar, deskripsinya tuh juga benar-benar apa yang kita jual. Jadi jangan berlebih-lebihan seperti itu. Gitu. Sama circumventing system itu terjadi itu gimana? Seperti yang tadi sudah Mas Dimas jelaskan. Misalnya kita beriklan pakai fanpage A. Nah, kemudian kena reject. Terus kita coba cek page score-nya, ternyata belum muncul nih. Tapi kenapa kok reject gitu kan? Nah, itu jangan langsung kita ganti fanpage yang lain. Sebisanya kita menyelesaikan masalah terlebih dahulu. Gitu. Jadi jangan langsung ganti fanpage yang lain karena itu nanti akan dianggap mengakali peninjauan Facebook. Jadi misalnya kok produk ini pakai fanpage ini udah ditolak nih, kita ditolak tanpa kita menyelesaikan masalah terlebih dahulu, kemudian kita bikin fanpage baru lagi, kita ngiklanin lagi dengan produk yang sama, konten yang sama, domain yang sama, SKP yang sama. Nah, itu akan dianggap mengakali. Intinya kayak menghindari sistem peninjauan lah ya. Misalnya udah reject kok kita mau berusaha lagi supaya nggak reject gitu. Nah, itu dianggap mengakali circumventing system itu. Jadi kebanyakan di itu. Ini, soalnya kayak gini ya. Ini di apa ya? Ini circumventing system ini kebanyakan yang terjadi kayak gini. Kemudian, nah misalnya ini yang disable fanpage-nya itu, ini harus diselesaikan masalahnya dulu gitu. Paling nggak minta banding. Terus kalau ini ada juga yang kena di this video does not comply with grammar. Nah, ini juga karena di teks videonya itu terlalu berlebihan juga. Terus sama kemarin itu ada yang kena karena hanya masalah di huruf besar sama huruf kecil. Jadi huruf besar semua tuh ada yang kena juga. Cuman ini sih, itu masih bisa dipakai sebenarnya.
Ini biasanya di kalimatnya sih yang terlalu overclaim. Ini juga sama, masalahnya tuh kebanyakan di sini sih, fanpage nggak bisa untuk beriklan. Itu. Ini kemarin ada yang kena, padahal cuman dengan kalimat dapatkan potongan ongkir seluruh Indonesia bisa COD. Nih, kena di policy violation-nya. Di atribut, personal atribut, mungkin ini lebih ke nama ini ya, negara. Ini kadang juga tidak bisa diprediksi untuk yang kalimat seperti ini. Gitu. Kebanyakan itu sih teman-teman untuk yang kena masalah reject itu karena di fanpage nggak bisa advertise gitu. Terus selain itu juga alasan lain fanpage itu restrict itu kenapa, yaitu seperti yang tadi Dimas bilang, juga untuk page score. Page score tuh sangat penting banget. Sebisanya kita di atas 3 gitu lah, paling enggak ya 4,5 itu bagus. Kalau udah di bawah 3 itu jangan dibuat beriklan lagi, kayak gitu. Untuk fanpage kena restrict itu sebenarnya ada banyak faktor sih, kayak diantaranya itu kayak seperti interaksi yang dilakukan dalam halaman, itu itu yang tadi saya bilang, kalau fanpage itu harus aktif, paling nggak 1 hari 1 konten upload atau dioptimasi itu. Jadi jangan cuman sekedar buat iklan aja sih. Terus seperti apa sih admin yang mengolah fanpage itu, apakah cukup interaktif? Misalnya kita ngiklankan, itu pasti ada komentar-komentar iklan yang muncul ya. Itu sebisanya kita juga fast respon di situ. Jadi jangan sampai iklan kita itu banyak komentar-komentar negatif. Nah, itu juga bisa ngaruh dalam proses menuju di fanpage-nya kena restrict itu juga pengaruhnya di situ juga. Jadi sebisanya komentar-komentar itu berisi komentar yang positif-positif, misal tanya produk, terus kita juga balas, jangan malah nggak dibalas kayak gitu. Gitu sih teman-teman yang harus diperhatikan selama beriklan, apalagi di fanpage ya. Kemudian misalnya kita tuh sering kena reject ya, misalnya sering banget. Nah itu tuh juga bisa kena sampai aset personal gitu loh. Jadi ads reject tuh bukan maksudnya efeknya tuh sangat banyak, bahkan sampai akun personal. Nah itu makanya harus diperhatikan, karena kunci utamanya dari ads itu dari beriklan itu kan di kontennya. Jadi sebisanya kontennya yang positif-positif, itu jangan sampai overclaim seperti itu. Itu aja sih untuk share mengenai masalah-masalah konten. Di sini mungkin solusinya juga bisa diperbagi dari sisi bahasa penawarannya ya, yang dijual dan ditawarkan. Terus gambar, video, headline, deskripsi, itu bisa diperbaiki supaya nggak reject, terus fanpage tahan lama, campaign tahan lama. Kalau bagus kan jadi nggak ganti-ganti gitu. Akun personal nggak ganti-ganti, satu aja sampai sekarang gitu. Udah sih, itu aja teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau langsung kembali ke Mas Dimas. Oke, makasih ya Lum. Mas. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ini dari Mas Ferry, copywritingbox.com ini dibantu iklan nggak Mas? Aduh Mas, itu temen di Facebook Mas, itu nggodain aja tuh Mas Ferry. Oke. Kalau di video ads menampilkan brand lain seperti BNI, Harper, hotel, merek laptop, ini rawannya ketika brand-brand yang dimunculkan itu tidak berkenan, itu aja sih rawannya, bukan sama Facebooknya, tapi si brandnya itu tidak berkenan, bisa dilaporkan lewat iklannya itu, nah itu bisa kena restrict. Jadi kalau dari Facebooknya nggak masalah, tapi dari brand ownernya itu yang apakah mereka berkenan atau tidak, yang perlu dikonfirmasi lebih dulu. Rangkuman tips agar menghindari restrict personal PM dan akun iklan. Pahami polisi Facebook dengan baik dan benar. Jadi kalau memahami polisi Facebook dibaca benar-benar ya, itu bisa menghindari lah untuk restrict personal PM dan akun iklannya. Atau
atau mengajukan untuk waitlist lah, itu lebih aman lagi karena punya orang dalam lah nanti kan istilahnya, paling gampang punya orang dalam di Facebooknya. Untuk target audience apa, bisa dibantu jelaskan target yang baik seperti apa Mas? Maksud pertanyaannya gimana ya? Maksudnya yang baik untuk apa itu? Andreas ada? Iya Mas. Itu maksud Mau tanya. pertanyaannya gimana? Jadi kalau target audience itu untuk targetnya supaya bagus itu bisa dibantu jelasin nggak Mas, supaya iklannya itu lebih ngena lah gitu. Lebih ngena itu kayak gimana Mas maksudnya Mas? Lebih efektif Mas, supaya iklannya lebih efektif. Oke, jadi targeting itu nggak bisa diputuskan di depan, oh ini targetingnya pasti bagus atau enggak gitu Mas. Jadi memang untuk pertama kali itu kita memang sudah bikin, sebelum bikin konten itu kita sudah harus membuat canvassing untuk si audiensnya itu. Jadi audiens kita itu siapa sih gitu. Mereka ngomongnya kayak gimana, umurnya seperti apa, umurnya berapa gitu kan, masalahnya mereka apa, pain pleasure-nya mereka apa. Jadi di konten itu nanti udah bisa sebagai alat komunikasi penggantinya kita ngomong ke mereka. Nah, sedangkan targetingnya itu perlu di breakdown dan dites Mas. Jadi targetnya misal mau ngetes targetnya misal diabetes, umur dari 21 sampai 25, lanjut 25 sampai 30. Yang perempuan sendiri, yang laki-laki sendiri, yang dicampur gitu kan. Terus di narrow diabetes yang hobinya apa, diabetes yang hobinya apa, diabetes. Jadi targetingnya itu dites baru bisa ketahuan Mas yang bagus yang mana gitu kan. Sampai ketemu nanti yang bagus ya nanti dibuat custom audience-nya, dibuat lookalike-nya dan seterusnya. Kayak gitu Mas. Pernah kan pastinya pernah atau sering testing audience kan Mas ya? Belum pernah Mas. Jadi biasanya sih langsung saya general sih jadinya. Jadi langsung misalnya cowok dan cewek umur segini, kesukaannya misalnya masih berhubungan dengan produk saya gitu. Tapi biasanya kalau untuk umur apa gitu atau jenis kelamin gitu saya masih ini sih belum pernah. Jadi kayak contoh misalnya nasi goreng gitu. Nah biasanya saya cuma targeting, oh ini user yang ini kira-kira sukanya nasi goreng atau makanan Asia gitu sih. Tapi belum pernah sedetail itu. Produknya apa Mas? Nasi goreng Mas. Oh, produknya nasi goreng. Ya mungkin bisa bisa di generalisir kayak tadi, bisa juga dites untuk dispesifikkan mungkin orang yang suka makan, orang yang suka traveling gitu kan, orang yang suka cooking misalnya gitu. Bisa dites sih Mas. Jadi nggak ada metode yang saklek untuk menentukan targeting itu seperti apa Mas. Iya Mas. Oh, gitu. Makasih Mas. Ya, sama-sama Mas. Kebetulan video ads ada merek-merek yang tampil di video ini Mas kan. Berarti nggak disengaja kan tampilnya itu kan, memang nggak di blow up memakai merek ini. Ketika itu nggak di blow up kayaknya nggak masalah deh. Tapi kalau mau di blur atau mungkin ditutupi dulu sebelum take konten mungkin nggak apa-apa. Karena pernah 2 tahun yang lalu teman saya itu ngiklan dengan ada brand itu fashionnya, dan dia ada brand yang muncul di situ, memang brandnya udah gede. Nah itu dilaporin sama yang punya brand, langsung ditutup akunnya. Nah parahnya segitu. Oke, ada lagi yang pengen sharing? Kalau memang sudah tidak ada yang mau sharing lagi, untuk sharing-sharing malam ini mungkin udah cukup ya sampai 9:30 ini. Di sini saya ingin menginformasikan, mumpung akun PM saya kena restrict dan minta konfirmasi identitas tapi selalu gagal Mas. Udah tanya support Mas Tohar? Halo ya Mas. Ya, udah tanya ke support.
udah tanya ke support, cuman ya itu tetap gagal. Padahal semua akun real ya. Semua akun real, itu akun dari 2000, akun tua sih termasuknya itu. Oke. Baru mati kemarin ini. Ya, kalau solusi yang hal-hal seperti ini memang butuh bantuan support, cuman biasanya selesainya di support gitu. Tapi Artinya masih ada harapan, Mas. Masih, ketika memang itu real semuanya, ya tinggal nge-push di supportnya itu untuk dibantu. Saya udah konfirmasi identitas kok masih nggak bisa ya gitu. Tapi memang agak lama ya ketika memang itu BM personal seperti biasa itu agak lama. Masanya itu kan supportnya kan supportnya itu untuk support semua pengguna advertiser kan ya. Jadi memang harus bersabar ketika berhadapan dengan support Facebook. Ini kan restriknya bukan karena pelanggaran, tapi karena teknikal aja kan itu. Iya, katanya dianggap mencurigakan gitu. Dianggap mencurigakan itu udah pasang two factor itu, Mas? Udah pasang Udah, semuanya, faktor verifikasi BM udah. Oh. Ya tinggal di-push di supportnya aja, Mas, kalau itu. Supportnya yang dari Indonesia itu katanya tidak ada wewenang. Iya, dia akan mengajukan ke atasannya soalnya, Mas. Oh gitu. Nah, iya, jadi kan memang saya aja yang punya akun manajer langsung dari Facebook aja, di hal-hal tertentu yang tidak menjadi wewenangnya itu akan disampaikan ke pusat dulu dan menunggu habis itu baru dapat feedbacknya seperti apa. Tapi ditolak bukan berarti wassalam ya Om ya, masih ada harapan gitu ya? Iya, orang di akun business manager seperti yang Whitelist punya saya pun ada beberapa kasus di mana itu juga error dari Facebook, trouble gitu. Kadang-kadang kena tiba-tiba BM-nya di BM Whitelist-nya itu kena restricted gitu, disable akun-akun iklannya maupun BM-nya itu disable karena dianggap ada aktivitas yang mencurigakan. Kenapa disable? Karena di 2 tahun yang lalu pakai akun whitelist juga itu kita pernah kena hack dalam sejam atau 2 jam itu dibuat beriklan oleh orang lain itu habis 350 juta kan? Dan kita harus bayar itu. Kita memang harus bayar, nunggu Facebook investigasi sampai terbukti itu benar-benar dihack, baru nanti uangnya dikembalikan dalam bentuk kredit memo yang bulan depannya kita nggak perlu bayar iklan senilai yang sudah kita bayarkan. Nah, kita yang punya akun whitelist juga kadang-kadang masih ada trouble seperti itu. Bedanya kita punya jalur khusus yang akhirnya komunikasinya jadi cepat. Nah, ini punya aku bermasalah nih, dicek langsung, ketika memang nggak ada masalah ya akan langsung dikembalikan gitu. Bedanya cuma itu. Kalau pakai kayak bantalan gitu sebenarnya aman nggak sih Om? Apa lebih baik nggak usah pakai kayak bantalan? Pakai apa? Admin ganda gitu. Admin ganda itu kayak gimana? Kayak misalnya BM-nya di-share ke akun B gitu. Nggak ada masalah sih, Mas. Oh, nggak ada masalah. Jadi di akun whitelist yang saya punya, saya memasukkan orang lain jadi admin BM saya juga gitu. Berarti bukan karena itu Om ya? Itu bukan, nggak masalah itu. Mas Dimas, izin tanya, kasusnya Facebook restrict tapi tombol bandingnya nggak aktif, jadi nggak bisa banding. Solusinya gimana? Solusinya move on kalau itu. Ketika tombol bandingnya nggak aktif dan tidak memiliki akun whitelist, itu sudah kayak keblok jadinya. Jadi nggak ada pintu buat negosiasi lagi itu, nggak bisa ditanyakan dan sebagainya. Jadi ya solusinya move on aja, bikin baru lah. Gitu. Bikin baru tuh ya fanpage-nya, domainnya, kontennya gitu. Mungkin brandnya masih bisa dicoba. Gitu, Mas Kiki. Halo, Mas Kiki. Mas Kiki ngomong, Mas, insya Allah. Oh, udah ngomong. Oh, ya. Halo. Ya, Mas. Ya itu kasusnya gimana kalau Mas Dimas kalau kayak gitu nggak ada tombol bandingnya, Mas? Ya, move on, Mas, itu udah tinggalin aja, Mas. Oke.
Maksudnya ketika Mas Kiki masih bisa ngontak AM itu bagus, Mas. Maksudnya aku punya Nah, masalah kayak gini bisa dibantu, itu masih bisa untuk diusahakan. Tapi ketika nah, itu aku yang mau tanya enggak nih, itu tentang AM. Nah kan gimana, Mas? 2000 kan pakai AM tuh sejak lama sih saya 2017 ya. Ya, Namanya dulu namanya Mark, terus ada namanya Valerie. Valerie itu sejak 2019. mm-mm. Nah, Oktober itu kan Valerie pindah divisi itu kayaknya. Ya, Terus saya sendiri juga nggak pernah ngontrol, tiba-tiba lost kontak gitu Mas. Dan oke. nggak di apa Follow up delegasiin ke AM rekannya atau gimana gitu selanjutnya. loh Mas. Oh, Ya, terus lost kontak kayak gitu. Nah, itu kamu ada saran nggak Mas? saran untuk ngontak AM Halo, lagi. Halo, Mas. halo. Ya, itu saran untuk ngontak AM lagi atau apa, Mas? Hah? Saran untuk ngontak Halo? AM lagi atau apa? Kedengaran nggak, Mas, Putus-putus suaranya? Mas. Kedengeran nggak Mas di saya? Nggak tahu kalau di yang lain ya. Oke. Nggak dengar ya, putus-putus. Itu saran untuk ngontak AM lagi atau saran apa, Mas? Halo, Saran Mas Kiki. biar Mas Dimas, saran biar dapat AM lagi. Kalau saran untuk dapat AM lagi mungkin bisa ngontak AM terakhirnya, Mas, si Valerie itu di WhatsApp gitu misalnya. Mbak, ini apa namanya, kok setelah Mbak Valerie kok nggak ada delegasi AM selanjutnya, itu saya harus menghubungi siapa ya untuk bisa komunikasi biar ada AM lagi gitu. Itu aja sih, Mas. Oke. Jadi Kalau dulu langsung saya ke Valerie langsung ya. ya, karena dulu biasanya ketika memang pindah AM itu kan akan kita di WhatsApp atau di email gitu kan, dan di email itu akan di-mention siapa yang selanjutnya. Tapi kalau enggak ya WhatsApp aja nggak apa-apa. Terus kemudian BM yang bisa di utak-atik sama AM adalah fanpage atau akun iklan yang bisa diotak-atik sama AM adalah fanpage dan akun iklan yang berada di dalam BM whitelist. Artinya ketika fanpage itu tidak berada di BM whitelist, si AM pun juga tidak punya wewenang untuk otak-atik si fanpage itu. Ada beberapa kasus di mana beberapa klien saya itu memang fanpage-nya ada di luar BM. Jadi ketika restrik atau apa, ya cuma saya bisa nanya aja, ini kenapa? Oh, masalahnya ini bisa ditolong nggak? Nggak bisa, karena nggak ada dalam BM gitu. Oke. Tapi ketika itu ada dalam BM, maka dia akan bisa mengusahakan, misalnya tadi itu fanpage-nya restrik, ini gimana ya caranya? Nah, itu AM bisa mengusahakan untuk menanyakan ke yang berwenang untuk bisa mengaktifkannya atau seperti apa. Tapi ketika di luar itu dia tidak punya wewenang itu, gitu Mas. Oke, jadi kalau mau dapat AM lagi ngubungi Valerie ya intinya, nanya ya. Iya nanya Mas. Oke. Nah, kalau dulu kan aku yang dihubungi langsung dari Singapura Mas. Kalau Mas Dimas ngajuin apa dihubungi dari Singapura? Dulu aku dapat BM-nya ngajuin Mas. Ngajuinnya? Dulu ngajuin, tapi sekarang udah nggak bisa ngajuin lagi Mas. Oh. Kan tahun 2020 itu ada teman yang nanya, Mas aku juga pengen akun BM whitelist, gimana caranya? Terus tak tanyain tuh ke AM. Ada yang mau akun whitelist ini gimana caranya? Oh sekarang udah nggak bisa ngajuin, sekarang bisanya itu dari Facebook nunjuk langsung karena memang dianggap potensial, atau direkomendasikan oleh orang yang memang sudah punya akun whitelist. Misalnya saya ini punya akun whitelist, merekomendasikan Mas Kiki ini, Mbak itu Mas Kiki BM-nya ini pengen punya akun whitelist, bisa dicek nggak? Nah itu akan dipantau. Gitu. Oh siap, oke. Jadi kalau pengen akun whitelist ya nanti tak rekomendasikan. Iya. Enggak, yang pertama siap, aku tak coba ke Valerie dulu ya. Tak hubungi Valerie dulu. Nanti kalau Valerie nggak jawab atau udah nggak mau urusan sama Pak Kiki, nanti aku minta tolong Mas Dimas. Ya. Oke, siap Mas. Oke, terus Mas, apa namanya? Kalau tadi kan aku lihat Mas Dimas ada presentasinya ya itu ya tentang bahaya apa namanya
rawan-rawan ya, titik-titik rawan restrict, fanpage restrict kayak gitu, atau konten-konten yang rawan. Itu apa namanya, bisa nggak Mas kalau aku diajarin timku gitu Mas Dimas? Maksudnya kita ngajari timnya Mas Kiki gitu? Maksudnya di training, ya, in-house training Mas Dimas. Ya aku minta penawarannya lah intinya gitu Mas Dimas. Bisa Mas. Oke, nanti kita japrian aja. Makasih Mas Dimas. Thank you. Ya, makasih Mas. Sukses Mas Dimas ya, berkah ilmunya luar biasa, mantap. Amin, makasih Mas. Ini obrolan para privilege user apa namanya whitelist. Oke, selanjutnya domain yang pernah restrict berarti harus diganti juga. Yang domain yang pernah restrict itu maksudnya itu ketika yang restrict fanpage-nya ya. Jadi ketika fanpage-nya restrict itu akan ngikut ke belakangnya domain dan konten brand gitu. Jadi ketika fanpage-nya restrict ya bisa dipastikan si domain itu bakal diapali sama Facebook dan kontennya. Brand masih bisa dinego ya, tapi domain sama konten itu udah diapali sama Facebook. Jadi ketika fanpage-nya restrict, domain sama kontennya masih sama, bikin fanpage lagi ya bakal kayak Mbak Ana tadi, atau punya yang Mas Kiki tadi itu yang akan reject, terus kan dianggap circumventing system gitu. Begitu Mas Tohar. Ada pertanyaan lagi, ada tambahan lagi? Kalau nggak ada, saya minta izin buat share sedikit info di sini. Ini saya mau share tentang, kebetulan saya lagi ada proyek baru, melihat dari kebutuhan teman-teman advertiser terutama, advertiser Facebook Ads selama 4 bulan ini saya ada proyek baru namanya Konten Pro. Konten Pro itu dihadirkan karena untuk solusi teman-teman yang bermasalah dengan konten-konten yang ada di Facebook Ads terutama. Nah, oke. Jadi Konten Pro itu adalah perusahaan yang fokus untuk pembuatan konten. Saat ini fokusnya untuk membantu teman-teman yang beriklan di Facebook Ads. Oke. Jadi di sini ada beberapa paket yang disediakan oleh Konten Pro. Di sini yang bisa kita tawarkan ke teman-teman, value dari Konten Pro itu apa dibandingkan dengan penyedia-penyedia jasa konten yang lain adalah di sini kita memastikan konten-konten itu udah siap pakai untuk beriklan dan udah di QC kontennya, artinya di situ aman untuk beriklan gitu kan. Jadi pembedanya dengan yang lain yang aku bikin video dan sebagainya, enggak, di sini kita akan menawarkan, memang di sini belum kita perlihatkan ya Konten Pro way-nya seperti apa. Jadi kita mempunyai beberapa konsep konten yang itu berdasarkan diskusi kita sama Facebook, berdasarkan data-data yang dikasih sama Facebook, konten-konten yang sekarang lagi hit dan sebagainya itu seperti apa, yang lagi fit sama market zaman sekarang seperti apa. Nah, itu kita tawarkan ke klien, kontennya akan seperti ini gitu kan, dengan beberapa konsep yang nanti kita hadirkan yang lagi memang sesuai dengan market saat ini. Itu yang pertama. Jadi konten itu memang khusus untuk beriklan Facebook saat ini yang kita tawarkan. Nah, di sini ada paket trial yang pengen coba-coba dulu, ada paket standar, ada paket premium, dan ada paket satuan ya. Di sini modelnya adalah langganan bulanan gitu. Langganan setiap bulan nanti akan mendapatkan konten sejumlah sesuai dengan yang dipilih paketnya. Di sini ada harga reguler dan ada harga pre-launch. Oke. Di sini yang akan saya ceritakan yang pre-launch saja. Pre-launch itu 3 hari dimulai dari besok ya. Besok itu tanggal berapa ya? Rabu, Kamis, Jumat. Berarti hari Jumat itu adalah harga pre-launch yang terakhir. Di sini trialnya 1,9 juta, dapat 1 landing page, 3 foto, 3 video. Kemudian standar itu ada 6 angle ya. Standar itu ada 6 angle. Itu dapat 6 landing page, harga 5,9 juta per bulan, dapat 6 landing page, 18 foto, 18 video. Harga 4,9 juta per bulan, itu kalau mau berlangganan minimal 3 bulan, dapat 6 landing page, 18 foto, dan 18 video.
Jadi setiap bulannya dapat seperti itu paketnya. Ada juga paket yang dengan standar harga normal, tapi belinya pas pre-launch minimal 3 bulan, itu dapat 6 landing page, 18 foto, 18 video, dan free akun iklan whitelist selama 1 bulan. Jadi di sini saya freekan satu akun iklan dari whitelist saya untuk dipakai selama 3 bulan ke depan. Ya untuk merasakan bedanya nanti adalah ketika punya akses langsung ke AM seperti apa sih, ketika mempunyai masalah-masalah yang terjadi di periklanan akan seperti apa ketika memakai akun whitelist di sini. Terus yang kedua ada premium. Di sini ditawarkan 15 angle, ada 99 juta, 15 landing page, 45 foto, 45 video, 8,5 juta per bulan. Itu kalau minimal 3 bulan, 15 landing page, 45 foto, 45 video, dan 12,5 juta per bulan, minimal 3 bulan, ada 15 landing page, 45 foto, 45 video dengan free 5 akun iklan selama 3 bulan. Ya, itu tawaran khusus untuk teman-teman di sini karena kita sedang membahas Facebook Ads. Jadi kita hadir di sini untuk konten yang memang fokus untuk beriklan. Jadi kontennya siap pakai dengan ukuran yang udah siap dipakai untuk iklan yang recommended dari Facebook untuk saat ini. Seperti itu. Yang mau order bisa WhatsApp ke sini ya. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan semoga di bulan Ramadan ini bisa menjadi amal yang baik untuk di-share kebaikannya buat teman-teman. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Terakhir, yang mau tanya, yang mau share, atau apapun itu, bisa ngechat, bisa ngomong. LP-nya apa? LP apa ya, Kak? LP apa, Mas Akbar? Oh, kita belum ada LP-nya, Mas. Jadi ini memang baru kita tawarkan di grup Zoom webinar ini ya. Jadi kita belum bikin landing page-nya. Nanti ketika mau info saya ketik ya. Itu gambar ini Mas Fian, teman-teman yang di sini masuk ke grup semua nggak ya? WhatsApp. Nah, kalau yang join di sini kayaknya nggak ada pastian ya. Mungkin ya, kayaknya tadi kayak Mbak Ana, Mbak siapa gitu kan mungkin diminta sama leader atau atasan atau temennya, partnernya buat join di sini. Jadi mungkin ada yang join, ada yang enggak, Mas, kayak gitu. Kan bagaimana? Ya nanti kita share di sini, saya upload atau di grup WA nanti tak upload juga deh, nggak apa-apa. Caranya join grup WA-nya gimana, Mas? Sebentar, link form ya, bentar Mas. Bentar ya, saya silakan tadi kalau mau ada yang tambahan tanya ya. Nah, nanti biar di-share link buat join di grup WhatsApp-nya, nanti infonya akan di-share sama Mas Fian di grup itu ya. Nah, coba diklik ya, harusnya bisa sih, biar teman-teman langsung ke grup WA-nya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Kalau udah cukup, mungkin bisa kita akhiri, Mas Fian. Oke, siap. Thank you. Terima kasih banyak, Mas Dimas. Terus ada lagi tadi, di tengah-tengah yang hadir ada Mbak Hulum. Terima kasih Mbak Hulum. Saya yakin materinya sebagai sebuah ringkasan atau summary. Jadi Mbak Hulum ini salah satu yang lumayan banyak berjibaku dengan QC, banyak banget klien dengan banyak studi kasus, banyak produk, banyak niche ya, kayak gitu. Dan tadi saya rasa sudah cukup mewakili summary beberapa pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin tidak bisa terjawab semua, tapi insya Allah jadi gambaran umum lah. Misalnya tadi antara pain versus pleasure ya, kayak gitu. Facebook lebih mengutamakan yang pleasure, kayak gitu. Ada beberapa do and don'ts lah, kayak gitu. Alhamdulillah kalau kata Mas Kiki tadi, semoga jadi amal jariah, kayak gitu. Nah, insya Allah
ketika semua semua konten yang akan di develop oleh Content Pro nantinya akan di QC. Iya Mas Dimas ya, akan di QC oleh tim Content Pro. Nah, salah satu yang akan meng-QC sebagai QC spesialisnya adalah si Mbak Ulum tadi kayak gitu. Jadi insya Allah sudah sesuai dengan arahan, guidance, dan termasuk best practice dari Facebook sendiri, dan juga termasuk dari pengalaman-pengalaman sekian tahun, sekian banyak studi kasus dari Mbak Ulum dan Mas Dimas kayak gitu. Mungkin cukup di sini ya teman-teman semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Ini di luar ekspektasi kami ya. Kalau kata Mas Dimas tadi mungkin target atau dibayangkan 5, ternyata ya ada 40-an. Saya tadi jadinya harus buru-buru melakukan atau menyelesaikan sesuatu gitu. Karena ternyata di grup lumayan banyak gitu. Saya membayangkan 10, 5 gitu ya. Kita kayak ngobrol biasa kayak gitu. Ya alhamdulillah, semoga jadi amal jariah buat yang sharing pada malam ini. Semoga ada manfaat untuk masing-masing bisnisnya masing-masing kayak gitu ya. Masih ada tersisa berapa ya? 26 hari Ramadan, masih banyak yang bisa diikhtiarkan, diusahakan. Semoga kita kita bisa sampai ya husnul khotimah di bulan Ramadan dan di bisnis kita sampai Lebaran. Minimal banyak bonus buat tim, buat karyawan, dan buat orang terdekat kita lah. Mohon maaf sekali lagi jika kami ada kesalahan dalam penyelenggaraan, karena memang ini kalau kata Mas Dimas tadi ya memang ini cara kita untuk merayakan persiapan launchingnya Content Pro ya, salah satu bisnis yang memang diniatkan untuk membantu banyak teman-teman yang punya problem atau pain di urusan konten tadi kayak gitu. Nah, terima kasih teman-teman sekali lagi atas partisipasinya, keikutsertaannya. Ini dari 50-an lebih masih 40, alhamdulillah. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat lah dari minimal sebagai sebuah knowledge ya, yang mungkin ada sebagian yang baru. Saya Vian dan Mas Dimas mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Insya Allah rekamannya akan kami bagikan di grup, so stay tune di grup, dan insya Allah mungkin kita akan update ya teman-teman semuanya. Ada info-info update terbaru atau ilmu-ilmu terbaru dari Facebook Ads Best Practice dari Content Pro. Terima kasih teman-teman semuanya. Silakan undur diri. Saya izin untuk menutup atau mengakhiri meeting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.